Oke, di sini ada sebuah gambar. Di bagian atas ada CMYK dan RGB. Kalau CMYK itu lebih ke percetakan, sedangkan RGB adalah lebih ke pencahayaan. Ini ilustrasinya, sedangkan ini adalah sampel foto. Di Canva ada beberapa pilihan ketika kita akan mendownload sebagai PDF. Ada PDF standar dan ada PDF print. Saya akan coba dulu download PDF standar, kasih nama standar dulu. Kemudian download. Oh sebentar, ini ada flatten dan include note. Kalau flatten image di PDF ini akan menjadi rata. Jadi misal kalau ada beberapa elemen yang terpisah gini, kalau misal dibuka di aplikasi lain misal macam Photoshop, nanti bisa diedit satu persatu. Kalau ininya dicentang, ini akan menjadi gabung jadi satu, jadi flat gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada masalah. Ini mau centang mau nggak, ini soal modif kedepannya itu tergantung kebutuhan. Langsung aja download. Ini yang standar. Kemudian saya akan ganti ke high. Ada RGB. Soalnya di pilihan sini ada RGB dan CMYK di PDF print. Di sini crop mark and bleed itu ada, nanti ada di garis-garis bantu untuk dipotong gitu. Flatten kayak tadi, catatan nanti ada catatannya, itu nggak perlu. Oke, saya akan RGB dulu, download. Saya akan ganti dengan CMYK yang ketiga. Oke, di paling kiri ada standar, tengah high RGB, dan yang paling kanan high CMYK. Untuk standar itu hanya bisa menggunakan RGB. Jadi kalau untuk RGB itu digunakan di layar komputer, terus handphone, atau segala display lainnya. Jadi kalau analogi paling simpel sih, RGB itu lebih ke pencahayaan atau spektrum. Nah, sedangkan CMYK itu lebih ke substrak atau segala jenis painting, tinta dan lain-lain. Intinya substrak seperti itu. Jadi ini pencahayaan, ini substrak. Untuk kualitasnya mungkin sekilas agak sama, nggak beda jauh antara PDF print dan PDF standar ini. Kalau yang PDF standar itu lebih ke kayak mailingnya lebih enteng, itu cuman berapa kilobyte itu. Kita bandingkan yang standar, ini berapa size-nya? 900 KB, di bawah 1 MB. Ini ukurannya A4, sedangkan yang RGB kita buka, jadi hampir 4 kali lipatnya, 3-4 kali lipat lebih berat. Jadi kalau untuk kebutuhan kirim-kiriman atau apa, itu lebih gunakan ke standar aja, atau untuk display banyak file gitu, standar nggak masalah. Kalau untuk cetak ya antara high RGB ini atau high CMYK. Oke, kita kesampingkan yang standar. Sekarang saya akan bandingkan high RGB dan high CMYK. Di sini akan terlihat
ini lebih apa ya, ngejreng warnanya. Sedangkan yang CMYK itu semacam kayak redup. Tapi ya itu seperti itulah, kalau di kertasnya nanti akan seperti itu. Kalau di ini RGB emang di tampilan, lebih ke tampilan. Jadi ketika mau ngeprint, mana yang lebih bagus antara CMYK atau yang RGB? Dua-duanya oke sebenarnya, nggak ada masalah. Yang biasanya menjadi masalah itu adalah color profile atau settingan printer itu. Ada beberapa printer yang harus atau udah disetting karena udah sering pakai CMYK, ya udah CMYK terus. Ada juga yang printer pakai RGB aja langsung di print, itu juga nggak ada masalah. Kalau untuk akurasi warna itu tergantung kalibrasi atau tinta atau printer. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk pewarnaan printer RGB, printer dari file RGB, kalau outputnya udah sesuai dengan layar, ya oke, nggak ada masalah gitu. Jadi soal apa ya, harus setting lebih detail lagi kalau yang itu. Ada beberapa color profile gitu. Sedangkan keunggulan CMYK lebih banyak digunakan untuk percetakan karena emang lebih masuk akal gitu. Jadi kalau di RGB itu kan penggabungan warna merah, terus hijau dan biru. Kalau di cahaya itu merah digabung hijau, nanti akan silau jadi warna kuning. Ketika biru dan merah akan jadi seperti magenta ini, kemudian biru dan hijau jadinya cyan. Nah, kalau ketiga warna ini digabung jadinya kayak putih. Jadi seperti ini. Jadi itu sebenarnya lampu putih itu enggak ada. Jadi itu penggabungan RGB. Karena 3 lampu menyala bersamaan itu akan menjadi spektrum warna putih. Nah, sedangkan kalau di CMYK itu warna putih kan nggak ada tuh, tinta warna putih yang printer standar ya, bukan yang udah modif. Ada juga yang tinta putih untuk cetak ke media warna gelap gitu ada. Tapi ya secara umum ya ini putihnya adalah bahan kertasnya itu. Jadi mana yang lebih bagus? Keduanya sama-sama bagus kalau setelannya udah pas. Hanya saja kalau untuk yang CMYK lebih banyak digunakan karena printernya itu bekerja lebih ringan atau lebih optimal daripada nyetak yang RGB. Karena di cetak di printernya itu udah settingan outputnya emang CMYK. Tapi printer yang baru-baru ini udah otomatis ada sensor atau semacam converter. Pokoknya print apa aja dari RGB, dari CMYK itu keluarnya tetap CMYK. Jadi printernya itu perlu konversi. Nah, kadang-kadang kalau konversinya kurang bagus, misal warna putih agak gray abu-abu gitu, kalau konversinya nggak sempurna, nanti warna abu-abunya itu nggak bisa jadi abu-abu. Misal kayak di atas warna ini mungkin akan jadi agak kemerahan atau agak kebiruan. Nah, itu tergantung konversinya gitu. Kalau yang CMYK, kalau udah color profile-nya udah disetting pas dan kalibrasi dengan monitor udah oke, ya udah tinggal cetak aja. Jadi untuk garis besarnya itu tidak begitu masalah untuk percetakan dalam jumlah kecil antara PDF print RGB atau CMYK, kecuali untuk percetakan dalam jumlah besar itu sebaiknya gunakan CMYK karena itu lebih efisien. Misal kalau warnanya agak abu-abu ke putih, itu akan mengurangi komposisi warna yang dipakai.
Jadi semacam CMYK itu 255, 255, 255. Nah, kalau angka putih itu 0. Jadi 255-nya itu akan turun sampai ke 0 untuk warna putih. Nah, sedangkan untuk RGB itu rednya harus 100%, B-nya 100%, dan greennya juga 100%. Intinya 3 warna itu 100% semua. Nah, angka itu nanti dikonversi jadi lebih berat. Kadang-kadang kalau konversinya nggak bagus itu akan jadi pemborosan tinta. Kadang warnanya itu mungkin akan lebih tajam, tapi malah jadi boros. Dan kadang-kadang ada akurasi warna yang agak beda. Ya intinya seperti itu. Tapi satu hal lagi yang perlu diketahui adalah pahami dulu printer yang Anda pakai, color profil settingannya yang bagus, dan satu lagi hoki.